ashabihi wa mawal wa ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali melanjutkan kajian kita dari Adab Daris wal Mudaris, dan sekarang kita masih di bab adab seorang guru. Kemarin sudah kita bahas adab terhadap dirinya sendiri, dan sekarang kita lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu adabuhu fi darsihi. Adabnya fi darsihi, di dalam pelajaran. Yakni bagaimana seorang guru itu mempersiapkan pelajaran. Nanti ada juga adab dalam proses mengajar. Kalau di sini yang dimaksud bagaimana seorang guru itu persiapan sebelum mengajar, atau bagaimana kegiatan dia dalam menghadapi dalam mempersiapkan pelajaran untuk disajikan kepada muridnya. Ya. Jadi kata para ulama, yang dimaksud adab di sini, adab fi darsihi adalah adab fi tahdhiri darsihi wa i'dadihi. Adab ketika menghadiri pelajaran dan mempersiapkannya. Ya. Ketika menghadiri pelajaran dan persiapan sebelumnya. Jadi seorang pengajar itu sebelum menyampaikan ilmu kepada muridnya, dia harus mempersiapkan dulu materinya. Ya. Kenapa? Ada 3 faidah, kata para ulama, seorang guru yang mempersiapkan pelajaran sebelum menyampaikan ilmu kepada muridnya. Ada 3 faidah. Yang pertama, bermanfaat bagi dirinya. Karena dia mengulang lagi ilmu, mengulang lagi pengetahuan, maklumat-maklumat, sehingga menjadikan ilmunya matang. Ya. Menjadikan ilmunya matang. Tidak asal menyampaikan. Sebagian guru ketika mengajarkan suatu ilmu, karena nggak persiapan, nggak baca dulu, bingung mau nyampein apa, akhirnya ya ngelawak. Ya. Atau dongeng yang nggak jelas asal-usulnya. Jadi akan mengokohkan ilmu dia. Yang kedua, sebagai persiapan untuk menjawab pertanyaan dari muridnya. Karena nanti pertanyaan itu bermacam-macam. Kadang kita mengajarkan tahsin, tapi yang bertanya tentang fikih, tentang akidah misalnya. Nah, kita harus mensiasati hal itu. Apa saja yang dimungkinkan nanti ditanyakan oleh murid kita. Kemudian faidah yang ketiga dari persiapan yang dilakukan oleh seorang guru adalah memberikan kesan atau memberikan kepercayaan kepada muridnya. Karena beda orang yang mengetahui, menguasai suatu ilmu dengan yang belum. Ya. Jadi seorang murid, walaupun dia murid yang kurang serius dalam belajar, tapi akan bisa membedakan mana guru yang matang, mana guru yang tidak.
Jadi itu setidaknya tidak 3 faidah seorang guru yang melakukan persiapan sebelum mengajar. Akan menguatkan ilmunya karena dia memurojaah lagi. Sebagai persiapan ketika nanti ada pertanyaan dari murid. Dan yang ketiga, memberikan ketenangan, rasa percaya kepada murid terhadap ilmunya itu. Kita masuk ke pembahasan. Kata penulis rahimahullah, adabuhu al-qismus tsani, jenis yang kedua dari adab pengajar, adabuhu fi darsihi, adabnya di dalam pelajaran, yakni dalam menyiapkan pelajaran. Wadzalika, dan hal tersebut, ini yang pertama ya. Alla yazala mujtahidan fil istighali bil ilmi. Hendaknya dia terus-terus mujtahidan, serius, sungguh-sungguh, fil istighali bil ilmi, menyibukkan di dalam ilmu, sibuk dengan ilmu. Qiraatan, baik baca, mutala'atan, mentelaah, wa ta'liman, mengajarkan, wa mubahatsatan, membahas, wa mudzakarah, diskusi, wa tasnifan, ataupun menulis karya, menulis. Ya. Nah ini seorang pengajar itu harus sibuk dengan seperti ini. Ya. Sibuk dengan ilmu, dengan apa? Membaca, mentelaah, mengajarkan, membahas, diskusi, dan menulis. Kata para ulama, 6 perkara ini, ya, yakni qiraah, mutala'ah, ta'lim, mubahatsah, muzakarah, dan tasnif, itu adalah wasail, pelantara untuk meraih ilmu dan mengembangkannya. Ya. Jadi seorang pengajar itu sibuk dengan ilmu. Ada waktu dia untuk membaca, ya. Ada waktu untuk mentelaah. Bukan sekedar ngajar terus, gitu ya. Ngajar terus, belajar berhenti. Ini tidak seperti itu. Ya. Para ulama mengatakan, ya, seperti yang dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair, ya, yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Kata beliau, seseorang itu akan senantiasa dikatakan berilmu, ma ta'allam, selagi dia belajar. Jadi seseorang itu dikatakan seorang berilmu selagi dia belajar. Fa'idha tarakat ta'allum, apabila dia meninggalkan belajar, ya, wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indah fahu ajhalu ma yakun. Dan apabila dia menyangka, ya, dirinya itu sudah cukup dengan ilmunya itu, maka ketahuilah dia itu lebih bodoh daripada kondisinya tersebut. Jadi seorang itu dikatakan berilmu ketika dia terus belajar. Kalau dia meninggalkan belajar dan maksudnya tidak mau belajar lagi karena merasa sudah jadi guru, sudah jadi ustadzah, sudah diundang kemana-mana,
sudah ngisi di studio atau di televisi, di radio, akhirnya dia meninggalkan belajar. Orang yang meninggalkan belajar dan merasa cukup, maka dia adalah orang yang bodoh. Ya. Jadi makna dari perkataan Sa'id bin Jubair ini, seorang itu dikatakan berilmu kalau terus belajar. Dan kalau berhenti belajar dan merasa cukup, maka dia adalah seorang yang bodoh. Ya. Jadi diri kita usahakan bukan pernah belajar. Saya pernah belajar dulu, tapi saya akan senantiasa terus belajar. Kalau pernah ya berapa tahun yang kapan gitu ya. Bisa jadi lupa dan sebagainya. Tapi kita upayakan diri kita ini selalu senantiasa terus belajar. Senantiasa terus belajar. Tentu dengan tahapan-tahapan yang sudah dilewati oleh para ulama kita. Dan lihat para ulama bagaimana belajar agar kita bisa meraih kesuksesan. Ya. Jadi seorang guru itu hendaknya sibuk dengan perkara ini. Minimal dia punya jadwal khusus. Ya. Kapan dia baca untuk menambah wawasannya, kapan dia memurojaah pelajaran-pelajarannya yang sudah dia pelajari, kapan dia duduk di majelis ilmu, bersimpuh di hadapan guru yang lain. Ya. Maka dengan seperti itulah ilmu akan tetap dan akan berkembang. Akan berkembang. Baik, itu yang pertama ya. Jadi sibuk, serius, sungguh-sungguh dengan ilmu. Kemudian yang kedua, wa alla yastankifa minat ta'allum mimman huwa dunahu fisinin au nasabin au syuhratin au dinin au fi ilmin akhar. Bal yahrisu 'alal faidati mimman kanat indahu wa in kana dunahu fi jami'i hada. Ya. Yaitu dia hendaklah tidak enggan. Hendaklah dia tidak enggan untuk belajar. Dia jangan gengsi belajar mimman huwa dunahu, dari orang yang di bawahnya. Baik dari sisi usia, lebih muda misalnya, atau dari sisi nasab, atau dari syuhroh, keterkenalan, atau dari sisi agama, atau dari ilmu yang lain. Jadi jangan malu, jangan gengsi. Tapi bal yahrius, dia hendaklah semangat alal faidah, untuk mendapatkan faidah miman kanat indah, yang terdapat pada orang yang di bawahnya itu. Wa in kana dunahu fi jami hada, walaupun orang yang di bawahnya tersebut memang di bawah dia dari semua itu. Lebih muda, nasabnya tidak lebih terhormat, tidak terkenal, biasa saja. Tapi barangkali ada ilmu yang lain yang kita tidak tahu. Makanya jangan gengsi. Tidak gengsi belajar dari yang dianggap lebih bawah dalam perkara ilmu usia tadi ya. Karena ini akan menghalangi banyak kebaikan. Di sini banyak perkataan para ulama terkait hal ini ya. Misal sini saya bawakan beberapa perkataan. Misalnya perkataan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini dinukil di dalam kitab Jami Bayanil Ilmi wa Fadlih.
Jami Bayanil Ilmi wa Fadli. Kata Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kata beliau, ya, hariku, ya, itu ada 4. Hari-hariku itu hanya ada 4. Isinya itu. Pertama, ketika aku keluar rumah dan aku menemui orang yang lebih berilmu dariku. Jadi kata beliau, kalau aku bertemu dengan orang yang lebih berilmu, maka fata'allamu minhu. Aku pun belajar darinya, belajar kepadanya. Jadi kalau beliau dapati orang yang lebih berilmu, beliau belajar kepada orang tersebut. Maka kata beliau, fadzaka yaumu faidati wa ghanimati. Maka hari tersebut, hari ketika aku bertemu dengan orang yang lebih dariku, itu adalah hari aku mendapatkan faidah dan mendapatkan ghanimah. Mendapatkan keberuntungan. Ketika bertemu dengan orang yang lebih berilmu. Itu hari keberuntunganku, kata beliau. Kemudian hari yang kedua, ya, aku keluar. Kemudian aku bertemu dengan orang yang ana a'lamu minhu. Aku lebih tahu darinya. Jadi bertemu dengan orang yang di bawahnya berarti, ya. Maka kata beliau, fa'u'allimuhu fadzaka yaumu ajri. Maka aku pun mengajari orang itu. Dan itulah hari aku mendapatkan pahala. Ladang amal, kalau bahasa kita, ya. Jadi kalau bertemu orang yang di atas kita, ya kita belajar. Kalau ada orang yang bertemu dengan di bawah kita, ajari mereka. Ajari mereka. Kemudian hari yang ketiga, ketika aku bertemu dengan man huwa mithli, orang yang selevel denganku. Maka fa'udzakiruh, aku pun diskusi dengannya. Fadzaka yaumud darsi, itu hari belajarku. Ya. Itu yang ketiga. Jadi ketika bertemu yang satu level, itu waktunya diskusi. Kemudian yang keempat, aku keluar hari yang keempat. Ini maksudnya hari di sini tuh, ya dalam kehidupan itu mesti kita menemui 4 kelompok orang itu. Kemudian kelompok yang keempat, aku bertemu orang yang di bawahku. Wa huwa yara annahu fauqi. Tapi orang itu merasa di atasku. Ini orang nggak tahu diri. Jadi aku bertemu orang yang di bawahku secara keilmuan, tapi dia merasa di atasku, kata beliau. Ya. Maka kata beliau, itu adalah hari istirahatku. Maksudnya nggak digubris, biarin aja orang kayak gitu. Ini Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi kalau bertemu dengan orang yang di atas, belajar. Kalau yang di bawah, ajari. Atau kita belajar darinya. Tergantung kemampuan orang itu. Tergantung kemampuan orang itu. Jadi di sini menunjukkan juga tawadhu, ya. Karena gengsi itu lawan dari tawadhu, dan gengsi itu bagian dari kesombongan. Sementara para ulama mengatakan tidak akan dapat ilmu orang yang sombong. Tidak akan dapat ilmu orang yang sombong dan orang pemalu. Nah, perkataan yang lain di sini tidak disebutkan, hanya dikatakan ada sebuah nasihat dari para ulama. Alim ilmaka may yajhal. Ajarkan ilmumu
kepada orang yang tidak tahu. Ajarkan ilmumu kepada orang yang tidak tahu. Wa ta'allam mimma ya'lam. Dan belajarlah dari orang yang tahu. Jadi ajarkan ilmumu kepada orang yang tidak tahu dan belajarlah dari orang yang tahu. Kenapa demikian? Fa innaka idza fa'alta dzalik, bahwasanya engkau jika berbuat seperti itu, yakni mengajarkan orang yang tidak tahu dan belajar dari orang yang lebih tahu, alimta ma jahilta wa hafidta ma alimta. Ini perkataan luar biasa ya. Jadi kalau kita mengajarkan orang yang tidak tahu dan kita belajar kepada orang yang lebih tahu, kalau kita mengamalkan itu, maka apa? Engkau akan mengetahui yang sebelumnya engkau tidak ketahui, dan engkau akan menjaga apa-apa yang engkau ketahui. Ya. Jadi engkau akan mengetahui yang sebelumnya engkau tidak ketahui, dan engkau akan menjaga apa-apa yang engkau ketahui. Jadi kita akan mengetahui yang tidak diketahui karena kita belajar, dan akan menjaga pengetahuan kita karena kita mengajarkan. Nah, ini luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Kalau orang berilmu, dia merasa kurang terhadap ilmu. Jadi orang berilmu tuh pernah bodoh. Tapi nggak ada orang bodoh pernah berilmu. Orang bodoh tuh nggak pernah ngerasain bagaimana berilmu. Ya. Ini perkataan yang luar biasa ya. Taib. Jadi hendaknya dia tidak gengsi belajar dari orang yang di bawahnya. Baik sisi usia. Kadang kita melihat, itu anak kemarin sore. Itu nggak terkenal. Padahal ilmu itu dilihat, ya, apa yang diajarkan itu dulu. Apa yang diajarkan? Apakah yang diajarkan itu Al-Quran, As-Sunnah, yang jelas sumbernya, jelas pemahamannya, atau malah ngelantur? Kadang umumnya manusia itu ngelihat apanya dulu, keterkenalannya dulu, misalnya. Ya, memang ada sebagian yang terkenal dan ilmunya bagus. Ada juga yang modal terkenal doang. Toib. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, wala yastahi minas su'ali amma lam ya'lam. Ruwiya an Amiril Mu'minin Umar ibn Khattab annahu qala man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Wa rawal Bukhari an Aisyata ummil mu'minin qalat ni'man nisa nisaul ansar lam ya'na'hunnal haya'u ay yatafaqqahna fid din. Alla yastahi, hendaknya dia tidak malu. Tidak malu minas soal, untuk bertanya. Dari bertanya amma lam ya'lam, terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui. Jadi walaupun sudah jadi guru, ingat kita sedang berbicara adab guru, belum adab murid. Kalau murid jelas, kalau nggak ngerti harus nanya. Ini seorang guru, sudah menjadi guru, sudah menjadi ustadz, ustazah, pengajar. Kalau ada sesuatu yang tidak dia ketahui, jangan malu untuk bertanya. Ya, jangan malu untuk bertanya. Tentu bertanya kepada orang yang lebih ahli. Jangan malu untuk bertanya terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui. Jangan berpikir sendiri. Ya. Jadi, jangan malu bertanya. Ya. Malu itu terpuji, tapi malu terhadap ilmu itu tercela. Ya. Kata Imam Mujahid, ilmu itu tidak akan dipelajari, tidak akan diperoleh oleh pemalu dan orang yang sombong. Ya. Jadi jangan malu bertanya. Bahkan di sini disebutkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya.
beliau berkata, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Barang siapa yang lembut wajahnya, maksud di sini tuh lembut wajahnya itu malu bertanya. Jadi yang maksud di sini itu malu bertanya. Ya. Jadi malu bertanya di sini yang dimaksud, maka raqqa ilmuhu, akan lemah ilmunya. Ilmunya nggak matang. Tapi orang yang ketika tidak tahu bertanya, nggak ada lagi keraguan. Dan ini diperintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Jika engkau tidak tahu. Jadi jangan malu bertanya terhadap sesuatu yang tidak tahu. Apalagi seorang murid. Murid apalagi jangan malu bertanya. Bahkan Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, kata beliau, sebaik-baik wanita ni'man nisa adalah wanita Ansor. Kenapa? Tidak menghalangi mereka rasa malu untuk memperdalam agama. Maksudnya ini semangatnya para sahabiyah, para sahabat untuk menuntut ilmu, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum, dan banyak riwayat-riwayat tentang hal tersebut. Kalau malu bertanya tentang hukum, nanti banyak yang tidak tahunya. Misal dulu Ummu Sulaim pernah nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kata beliau, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap sesuatu yang hak. Maksudnya beliau merasa gak enak bertanya kepada Nabi. Terus bertanya, hal 'alal mar'ah min ghuslin idza yahtamalat. Jadi nanya kepada Nabi, malu karena pertanyaannya dikiranya hal yang tabu, ya. Beliau ingin bertanya, apakah perempuan kalau mimpi basah katanya harus mandi? Tapi ditanyakan, karena kalau tidak ditanyakan gak akan tahu hukumnya. Jadi jangan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Dan di sini ada adab juga yang lain. Seorang guru itu tidak boleh menjawab sesuatu yang dia tidak tahu. Allahu a'lam bilang seperti itu. Jangan takalluf, jangan memaksakan diri seolah tahu segalanya. Para ulama dulu mengatakan yang bisa menjawab semua pertanyaan, memaksakan diri itu orang kurang akal. Jadi maksudnya bukan aib seorang itu tidak bisa menjawab pertanyaan, ya. Karena barangkali belum dibutuhkan, ya, atau dirasa kurang penting, atau memang tidak tahu, nggak apa-apa. Oh, saya tidak tahu, nggak apa-apa. Jangan merasa malu, aduh, di mana nih wibawanya kalau kita jawab tidak tahu. Banyak kok contoh para ulama terdahulu yang ketika ditanya terhadap ilmu, bilang la adri, Allahu a'lam la adri. Itu menunjukkan tahu kapasitas diri. Taib. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ya, tidak malu bertanya. Kemudian yang keempat, wa alla yamna'ahu, dan hendaklah tidak menghalanginya, tidak mencegahnya, irtifa'u mansibihi wa syuhratihi min istifadati ma la ya'rifu.
tinggi kedudukannya dan keterkenalannya, hendaknya jangan menghalangi dia. Jadi jangan menghalangi karena kita sudah tinggi kedudukannya di mata masyarakat, sudah dianggap guru besar, sudah terkenal. Jangan menghalangi kebesaran kita, keterkenalan kita, min istifadati ma la ya'rifu, dari mengambil faidah yang tidak diketahui. Jadi jangan, wah ini saya guru besar, ini saya ustadz besar, saya ustazah besar, saya anu. Ya kalau ente nggak tahu terhadap suatu ilmu, ya jangan maksain. Belajar. Ya. Belajar dari siapapun yang memang itu ahli. Faqad kana katsirum minas salaf, dan banyak dari salaf yastafidu min talamidatih, berguru atau mengambil faidah dari murid-muridnya, malaisa inda, terhadap ilmu yang tidak dimilikinya. Jadi dulu para ulama salaf banyak belajar dari muridnya. Banyak belajar dari muridnya. Karena hikmah atau ilmu itu barang yang hilang dari kaum mukmin. Barang siapa yang mendapatinya, dia yang lebih berhak. Karena betapa banyak orang yang secara ilmu lebih sedikit, tapi tahu permasalahan yang kita tidak tahu. Dan seorang guru itu hendaknya bersyukur kalau ada muridnya yang mengingatkannya terhadap perkara-perkara yang kadang dia luput. Kadang dia luput. Disebutkan di dalam kitab Jami, yakni Jami Bayani Ilmi, ya, dari Sufyan bin Uyainah. Kata beliau, la yakunur rajul min ahli hadis, tidaklah dikatakan seseorang itu ahli hadis, tidaklah dikatakan seorang itu sebagai seorang berilmu, ya, hatta ya'khudha amman fauqah wa amman huwa dunah wa amman huwa mithluh, sehingga dia belajar dari orang yang di atasnya, yang di bawahnya, dan yang selevel dengannya. Ini tawadhu. Tidak dikatakan seorang itu seorang ahli, seorang guru, kalau dia sebelum dia belajar dari orang yang di atasnya, di bawahnya, dan yang satu level dengannya. Kemudian disebutkan juga di dalam Tadhkiratus Sami, ya, dari Humaidi. Al-Humaidi ini muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, aku menemani Imam Syafi'i dari Mekah ke Mesir. Kata Imam Humaidi, beliau menemani Imam Syafi'i dari Mekah ke Mesir. Kalau perjalanan udara sekitar 3 jam atau 3 jam setengah. Kalau perjalanan darat mungkin berhari-hari. Kemudian kata Al-Humaidi, fakuntu astafidu minhu al-masailah. Maka aku mengambil faidah dari Imam Syafi'i banyak permasalahan-permasalahan. Ya ini jelas, ya, seorang murid mengambil faidah belajar kepada gurunya. Tapi kita lihat, wakana, dan adalah Imam Syafi'i yastafidu minni al-hadith. Dan adalah Imam Syafi'i mengambil faidah hadis dariku. Lihat nih. Jadi saling berbagi faidah. Karena seseorang itu jarang yang pakar segala ilmu. Jarang. Ada, tapi jarang. Kadang ilmu ini dia pakar, ilmu ini kurang. Makanya berbagi. Saling memberikan faidah. Jadi sesuatu yang ada di laut belum tentu ada di sungai. Begitupun sebaliknya.
Sehingga ketika sesama penuntut ilmu bertemu atau kita mengajari orang lain, barangkali yang kita ajari itu ada yang lebih mahir daripada kita dalam ilmu-ilmu tertentu. Maka ketika kita mendapati seperti itu, jangan merasa, wah saya ini udah guru besar. Ya, tidak seperti itu. Tapi saling memberikan faidah. Jangan gengsi. Taib. Ke bawah. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, qad sabata fi sahih, telah tetap di dalam hadis sahih, riwayatu jamaah minas sahabah anit tabi'in. Riwayat sekelompok dari sahabat yang mengambil dari tabi'in. Jadi ada contoh salafnya terdahulu, sahabat belajar dari tabi'in. Kan secara tobakot, secara tingkatan, sahabat itu gurunya tabi'in. Ya. Tapi dalam dunia ilmu, kadang sahabat belajar kepada tabi'in. Terus warawa jama'atun minat tabi'in, dan meriwayatkan sekelompok tabi'in an tabi'in, dari tabi'ut tabi'in. Ya. Begitupun tabi'in. Kan tabi'in itu muridnya sahabat dan gurunya tabi'ut tabi'in. Jadi tabi'in, kalau kita rinci ya, kalau kita urutkan, Nabi SAW, setelah Nabi ada sahabat, setelah sahabat ada tabi'in, setelah tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Tadi dikatakan, sahabat belajar kepada tabi'in. Kemudian juga tabi'in belajar kepada tabi'ut tabi'in. Ini banyak contohnya. Di dunia hadis ini banyak contohnya. Misal, wahada Amr bin Shu'aib. Sebagai contoh, Amr bin Shu'aib. Laisa tabi'iyan. Beliau bukan seorang tabi'in. Amr bin Shu'aib itu bukan seorang tabi'in. Tapi beliau adalah tabi'ut tabi'in. Di bawahnya. Hanya karena beliau dinilai layak, warawa anhu aktsaru min sab'ina minat tabi'in. Belajar kepada beliau lebih dari 70 tabi'in. Jadi orang yang levelnya di atas banyak belajar kepada beliau. Jadi tidak mengapa seperti itu. Ya. Seorang guru belajar kepada muridnya dari ilmu yang tidak diketahui. Wasabata fi sahihain, dan telah tetap dalam sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, beliau membaca, lam yakunil ladzina kafaru ala Ubay ibn Ka'ab, kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi Nabi baca kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian Nabi bersabda, waqala, Nabi bersabda, amaroni Allah an aqra'a alaik. Allah yang memerintahkanku agar membaca kepadamu. Coba lihat nih, Nabi baca kepada Ubay. Di sini dalam rangka memuliakan Ubay. Ya, memuliakan Ubay. Karena Allah yang memerintahkan. Contoh lain dari sikap ini, Nabi Musa alaihissalam. Secara kedudukan Nabi Musa itu ulul azmi dari kalangan para rasul. Tapi beliau ketika disuruh oleh Allah, diminta oleh Allah agar belajar kepada Nabi Khadir, beliau mau. Bahkan harus menempuh perjalanan, harus capek. Ya. Jadi jangan sampai kebesaran kita menghalangi kita untuk mengambil faidah dari murid kita. Ya. Wa yusamma hadan nau, dan disebut jenis ini adalah sebagai riwayat al-kabir anil asagir. Riwayat senior dari junior. Kurang lebih gitu bahasanya ya. Jadi senioritas dalam ilmu itu tidak mutlak. Karena ilmu itu Allah bagi-bagi seperti rezeki. Jadi boleh mengambil ilmu dari yang di bawah kita. Dengan catatan memang orang yang di bawah kita itu layak. Ya, layak
mendapat banyak keutamaan yang kita tidak tahu. Bukan berarti kita meninggalkan para ulama kibar. Tetap belajar itu bertahap ya. Kita dengan ustadz-ustadz atau dengan guru-guru yang membuka pemahaman, baru nanti pendalaman kita belajar kepada para pakar. Ada juga fakta, ya, realita di tengah-tengah masyarakat. Seorang itu dekat dengan ustadz, dengan kiai, dengan guru, cuman senang aja dekat, nggak pernah belajar, nggak pernah ngambil ilmu, cuman senang untuk bahan cerita. Saya dekat dengan Ustadz Pulan, saya dekat dengan Syekh Pulan. Dia sendiri nggak dapat ilmu dari kedekatannya itu. Ini orang yang paling rugi. Ibarat dia disuguhi makanan banyak, dia cuma cerita sama orang. Saya tadi disuguhi makanan enak. Terus ente makan nggak? Enggak. Terus rugi dong. Dan ini banyak. Merasa sudah kenal dengan Ustadz. Tapi ilmunya seperti orang yang nggak ngaji. Karena cuman sekedar seneng aja kenal dengan Ustadz. Perlu diperhatikan ya. Di dunia ilmu, yang namanya kita mengambil faidah, gak mesti guru itu kenal kita. Gak mesti. Jangan jadi patokan, saya harus dikenal oleh guru agar bisa dibanggakan. Gak mesti. Yang penting itu kita ngambil ilmu, faidah. Gak mesti kita diakui oleh guru kita. Tapi kalaupun diakui, ya itu mimbabil aula, sebuah keutamaan. Tapi kalaupun tidak, ya nggak masalah. Nggak masalah. Karena pada hakikatnya nanti ya yang nilai itu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi yang keempat itu tidak merasa tidak menghalangi ya, kebesaran itu tidak menghalangi. Kemudian yang kelima tadi realita tadi itu jangan sampai menimpah kita ya. Cuman senang dekat dengan ustadz tapi nggak ngambil ilmu. Bahkan sebagian orang karena merasa dekat dengan ustadz-ustadz senior, ketika ada ustadz junior tuh nggak mau ngaji. Akhirnya dengan ustadz senior nggak ngaji, dengan ustadz junior nggak ngaji, cuman menang label dekat dengan ustadz. Nggak dapat apa-apa. Dan itu rugi. Taib. Kemudian yang kelima, wa antakuna mulazamatuhu, dan hendaknya yang menjadi konsistensinya, nah ini penting ya, konsistensinya adalah apa? Al-istighalu bil ilmi, sibuk dengan ilmu. Al-istighala bil ilmi, menyibukkan dengan ilmi. Hiya matlubuhu, dan itu adalah tujuannya. Wa ra'su malihi, dan modal utamanya. Jadi komitmen dalam belajar, terus belajar. Itu modalnya. Modal seorang guru terus belajar. Sebagaimana tadi di awal, ya, sibuk dengan ilmu dan itu terus-terus. Kalau kita belajar kepada seorang guru, niatkan kita ngambil ilmu kepada guru tersebut sampai wafat. Kita yang wafat duluan atau guru kita yang wafat duluan. Fala yastagilu bi ghairi. Dia tidak sibuk dengan yang lainnya. Tidak sibuk dengan perkara yang lain. Kadang orang tuh nggak mensyukuri. Sudah diberikan nikmat sebagai penuntut ilmu, pengajar ilmu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Diberikan kemudahan untuk itu. Terus dia nengok ke perkara yang lain. Kayaknya saya kalau menggeluti ini, akan ini. Belum tentu. Apalagi bisa memalingkan kita, melalaikan kita.
udah kita komitmen istiqomah di kondisi yang sekarang yang bisa memberikan banyak manfaat kepada manusia. Ya. Jadi tidak sibuk dengan yang lainnya. Dan perlu diketahui, ilmu itu ketika kita komitmen, sibuk, itu kita akan mendapatkan ilmu. Walaupun kita modalnya biasa-biasa, kemampuan kita biasa. Tapi kalau serius, itu akan dapat, biidznillah. Ya. Seperti nasihat beberapa perkataan para ulama. Ya. Jadi terus-terus dalam belajar, itu akan menjadikan ilmu kita berkembang. Dikatakan oleh sebagian ulama, man talaba syai'an wajad. Ini indah sekali perkataannya ya. Man talaba syai'an wajada. Yang pertama dalnya ditasydid, wajada. Barang siapa yang mencari sesuatu, wajada, dan dia serius, maka wajada, pasti dia dapat. Tentunya dengan pertolongan dari Allah. Jadi barang siapa yang mencari sesuatu dan serius, maka dia akan dapat. Wa man qara'al bab walaja. Ya. Barang siapa yang mengetuk pintu walaja dan dia tekan pintu itu, maka walaja, dia bisa masuk ke dalamnya. Jadi itu kalau serius, ya. Kalau serius itu dijelaskan di Ta'lim Muta'alim atau syarah Ta'lim Muta'alim. Ya. Kemudian tadi jangan sibuk dengan yang lainnya, dengan perkara dunia yang bisa menjadikan penghalang bagi dia. Kita diberikan nikmat bisa membaca Al-Quran, menghafal Quran, membaca kitab para ulama sehari-hari kita. Itu nikmat yang tiada hingganya. Dan Allah pun berikan kecukupan kita dari sisi penghidupan. Itu nggak ada lagi nikmat yang lebih besar dari itu. Ibadah kita nyaman. Ya. Kemudian Al-Imam Syafi'i menyebutkan, ya, yahtaju, ini masih di atas ya. Yahtaju talibul ilmi ila thalathati khisal. Penuntut ilmu itu butuh 3 sikap. Butuh 3 sikap. Yang pertama tulul umur. Lama waktunya. Harus sabar. Belajar itu lama. Terus sepanjang hidup. Kemudian sa'atul yad. Ya. Dia harus qanaah dalam kehidupannya. Kalau dia pikir beli barang yang mewah dengan bekal belajar, dia pasti pilih bekal belajar. Dia punya duit ini cukup buat beli barang mewah atau bekal belajar. Dia akan pilih bekal belajar. Qanaah dengan perkara dunia, tapi mati-matian untuk perkara ilmu. Sebagaimana para ulama mencontohkan, ada yang habis ratusan dinar, ribuan dirham demi ilmu. Karena tahu kemuliaan di dalam. Kemudian yang ketiga kata Imam Syafi'i, az-zaka, kecerdasan. Nah, ini kecerdasan ini relatif ya, tapi bisa diupayakan. Jadi butuh waktu lama, butuh hidup qanaah, juga butuh kecerdasan. Para ulama yang lain mengatakan seperti ditanyakan kepada Imam Asy-Sya'bi, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu? Kata beliau, dengan tidak bersandar kepada manusia. Tidak hidup poya-poya. Kemudian berjalan berkeliling ke negara. Artinya menuntut ilmu, menempuh perjalanan.
bersabar dan bersegera. Bersabar dan bersegera. Ilmu itu tidak didapat oleh orang yang santai jasadnya. Terus para ulama lain mengatakan, janganlah engkau belajar itu ingin sekaligus bisa. Karena barang siapa yang belajar ilmu sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Tapi pelajarilah sedikit-sedikit. Kemudian ulama lain mengatakan, yakni orang-orang yang berakal sepakat bahwasanya kenikmatan ilmu tidak akan diperoleh dengan santainya badan. Kenikmatan ilmu tidak akan diperoleh dengan santainya badan. Al-Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan, al-masalih wal khairat wal ladzah, kenyamanan, kelezatan, itu la tunalu kulluha la tunalu illa bihadzim minal masyaqqah. Tidak akan diperoleh kecuali mengalami kesulitan. Ya. Juga mengalami rasa capek. Iya, karena sibuk dengan ilmu itu capek. Sebagian orang ada yang cerita ketika proses belajar sampai mengatakan, sampai kapan kayak gini terus? Sampai kapan menghafal terus, mentelaah terus? Ya sampai mati. Seperti dijelaskan oleh Imam Ahmad ketika ditanya sampai kapan menuntut ilmu, sampai masuk ke dalam liang kubur. Fa ini turra, ya. Dan apabila dia dipaksa ila goirihi, kepada selainnya, yakni harus bekerja misalkan karena penghidupannya perlu atau tidak mencukupinya, fi waktin, di waktu yang lain, ya, fa'ala dzalikal ghairi, maka terhadap perkara itu, ba'da tahsili wadhifatihi minal ilmi, dikerjakan setelah selesai dari menuntut ilmu. Jadi kadang orang itu harus bekerja, tidak mengapa. Yang penting dia bisa membagi waktu. Bisa membagi waktu untuk bekerja, untuk belajar, untuk mengajar. Ya. Ketika memang itu harus ditekuni. Jadi sebagian ulama dulu mengatakan, ada yang belajar misalnya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ada orang yang datang kepada beliau ingin belajar ilmu, Sufyan Ats-Tsauri itu bertanya, kamu ada penghidupan enggak? Kalau ada, misalkan kata orang itu insya Allah cukup, maka Sufyan Ats-Tsauri menyuruh dia untuk belajar. Tapi jika orang itu mengatakan saya tidak punya penghidupan, maka Sufyan memerintahkan agar dia membagi waktu, harus ada untuk mencari kehidupan. Dengan catatan ya tidak mengalahkan. Ada orang yang mengatakan kan harus seimbang dunia dan akhirat. Betul, seimbang. Kalau bekerja 8 jam ya belajar pun 8 jam mestinya. Tapi nggak kayak gitu kan. Orang yang mengatakan harus seimbang itu orang yang malas biasanya. Seimbang versi dia itu nggak belajar gitu loh. Nah, ini keliru. Ya. Bahkan dulu pernah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menyurati kepada para pegawainya, kepada para menterinya, agar memberikan beasiswa kalau kita ya, kepada para penuntut ilmu, agar mereka luang untuk belajar, nggak mikirin lagi yang lain. Maka kita lihat ya, di sebagian negara, Masya Allah perhatiannya, dan di negara kita pun ada di sebagian tempat, beasiswa belajar.
diberikan fasilitas gratis dan sebagainya. Tinggal disyukuri. Ya. Tapi ada juga yang sudah diberikan fasilitas seperti itu tidak amanah. Ya. Malah leha-leha dan sebagainya. Jadi itulah adab dalam mengajar. Kesimpulannya ada 5. Pertama, sibuk dengan ilmu. Yang kedua, tidak sombong, tidak gengsi, belajar kepada yang lebih bawah. Yang ketiga, tidak malu bertanya. Yang keempat, senantiasa belajar walaupun kepada murid. Dan yang kelima, continue, sibuk dengan ilmu. Inilah adab dalam mempersiapkan pengajaran. Karena dengan seperti itu, seorang guru akan berkualitas, akan menjaga kualitas. Ana masih teringat beberapa nasihat dari sebagian guru Ana. Ketika mulai belajar, pasti disampaikan, alhamdulillah kita sekarang berada di kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah. Baik kualitas keimanan, juga kualitas keilmuan. Itu sering disampaikan agar kita betah bermajelis. Ya. Tapi anak kira cukup. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya tentang adab dalam mengarang, membuat karya. Ini ada adabnya juga. Dan nanti yang paling panjang itu adab dalam proses mengajar. Adab dalam proses mengajari murid-muridnya. Allahu a'lam bishawab. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Ada pertanyaan di room chat, Ustaz? Baik. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana ketika sudah lama mengajar, ternyata semakin lama belajar masih banyak ilmu yang belum diketahui. Apakah harus berhenti mengajar dahulu? Iya. Kalau kita sudah lama mengajar dan ternyata banyak yang diketahui, bukan berhenti mengajar. Ya kita mengajar terus, belajar. Tinggal kita belajar lagi. Dan itu hal yang baik. Karena sebagian ulama mengatakan seseorang itu kalau baru belajar sejengkal, biasanya sombong. Belajar 2 jengkal, dia tawadhu. Belajar 3 jengkal, baru merasa dirinya itu bodoh. Sehingga bukan berhenti mengajar, tapi tingkatkan belajar. Mengajar paling mungkin kalau dikurangi silahkan. Yang tadinya setiap hari, misalkan jadi 2 hari sekali, atau jadi seminggu sekali, atau seminggu 2 kali. Tinggal diatur waktu. Yang jadi persoalan di kalangan kita ini, nggak pandai mengatur waktu. Nggak pandai mengatur waktu. Taib. Allahu a'lam bishawab. Iya. Pertanyaan yang kedua, kita kan di Indonesia ada 4 mazhab yang diakui. Terus kalau ada golongan yang tidak bermazhab dari salah satu mazhab tersebut dan mengakui langsung mengikuti Rasulullah, itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Boleh tidak? Mohon penjelasan. Taib, ini pertanyaan berat ya sebetulnya. Dan anak kira yang hadir di sini entah sudah sampai ke perkara ini atau enggak. Gini, dalam beragama itu kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika kita menjalani prosesnya, mempelajari Al-Quran As-Sunnah, kita belajar dan menggunakan bantuan dari pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi para ulama itu fungsinya membantu kita dalam memahamkan kita atau membantu kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Adapun bermadhab,
Pertama diakui. Ini yang dimaksud diakui siapa dulu? Kalau diakui oleh umumnya manusia, apakah ngejamin diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Karena ulama mazhab ini kita atau beliau-beliau rahimahullah tidak menyuruh kita fanatik kepada mereka. Tidak. Justru ulama mazhab menyuruh kita mengikuti Nabi dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nggak ada satupun ungkapan dari para imam agar fanatik kepada mereka. Nggak ada. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika ada hadis yang sahih, maka ikutilah hadis itu dan buang pendapatku. Jadi kita ini mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu mudah dipahami. Tinggal kita belajar yang benar, baca syarahnya. Terus fungsi dari madhab itu membantu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai pembantu dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak bisa dibentrokan. Kalau misalkan kita bermadhab A. Kalau kita nanya, dulu Nabi madhabnya apa? Kan nggak bisa, karena madhab ini lahir di bawah Nabi. Sehingga tempatkan madhab ini sebagai yang membantu kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai pijakan kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka sendiri tidak menyuruh kita untuk fanatik kepada mereka. Justru mereka, rahimahullah, para ulama, para imam, menasihatkan kita agar mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf. Jadi mengikuti Rasulullah ya kita lihat Al-Quran. Jelas Al-Quran itu gamblang jelas. Tinggal kita baca tafsirnya yang benar. Hadis pun gamblang segala sesuatu. Adapun nanti perluasan-perluasan perkara fikih dan sebagainya. Lihat apakah pendapat tersebut dibangun di atas dalil atau tidak. Kalau dibangun di atas dalil, ya kita amalkan. Kalau tidak, kita tidak mengamalkan. Dan kita tidak menyatakan atau tidak menganggap para ulama ini maksum. Yang maksum itu Nabi SAW. Tapi kita pun tidak merendahkan mereka. Makanya kita menempatkan para ulama ini, termasuk imam madhab, sebagai yang menjembatani kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak dibentrokan. Langsung mengikuti Rasulullah itu memang betul. Nabi yang menyuruh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Ikuti aku. Kemudian berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Maka ketika engkau berpegang teguh kepada Al-Quran, engkau akan berada di jalan yang lurus. Karena sebagian orang yang fanatisme terhadap madhab dan sebagainya, akhirnya dia fanatisme terhadap kelompok, Al-Quran dan hadisnya ditinggalkan. Dengan alasan kan ulama juga berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran. Iya, tapi kita tidak diminta oleh para ulama tersebut untuk ngikutin mereka. Nggak ada, coba. Yang ada, kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama yang salah satunya bisa jadi dari imam madhab tersebut. Ini memang perkara yang sedikit rumit, ya. Tapi agama Islam itu nggak rumit. Agama Islam itu nggak rumit. Bab salat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan agar mendirikan salat. Dalam hadis Nabi menjelaskan, kalau kalian mau salat setelah bersuci menghadap kiblat, takbir, baca ini, itu udah tinggal lakukan kita. Ya. Terlepas nanti ini kata mazhab ini rukunnya ada berapa, pembatalnya berapa, syaratnya berapa. Nah itu perkara yang lain. Perkara yang lain. Selama dibangun di atas dalil, itulah yang kita amalkan. Taib Allah a'lam bishawab. Nah. Taib Ustaz, jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan di chat sudah tidak ada Ustaz, ada 2 pertanyaan saja. Mungkin bagi yang hadir bisa langsung bertanya ya Ustaz. Ya, silakan Mbak Nia Kurniawati, silakan. Bismillah, assalamualaikum. Afwan izin bertanya Ustadz. Ana orang awam yang baru hijrah
Mohon petunjuknya Ustadz, tahapan-tahapan apa dulu yang mesti dipelajari untuk orang yang baru hijrah dan awam seperti Ana? Barakallahu fiik. Iya, ketika kita ingin memperbaiki diri kita, maka perbaiki sesuatu yang paling besar dalam diri kita. Dan yang paling besar dalam diri kita itu hati. Maka bagi yang baru hijrah, rajinlah menuntut ilmu agama. Terutama bab akidah, tauhid, bab amalan-amalan hati. Pelajari akidah yang benar dari guru yang benar. Dengan tahapan-tahapan yang jelas. Kemudian setelah itu, pelajari ibadah-ibadah yang rutin. Bagaimana wudhu, bagaimana sholat yang benar. Ya. Kemudian bagaimana baca Al-Quran yang benar. Kemudian pelajari transaksi-transaksi yang sering kita lakukan, halal dan haram. Kalau kita mengkaji secara komprehensif dari ilmu-ilmu tadi, itu yang terbaik. Tapi kalaupun kondisional, kita bisa bertanya kepada orang yang ahli tentang hukum tertentu yang biasa kita lakukan. Tapi yang paling penting, seorang itu mempelajari dari keyakinannya, dari akidah. Pelajari tauhid, amalan-amalan hati, seperti ikhlas, ridho, roja, khauf, tawakal, khosyah, rohbah, rogbah, dan selainnya. Kemudian pelajari ibadah yang sehari-hari kita lakukan, seperti sholat. Kalau simpelnya pelajari rukun iman yang benar, pelajari rukun Islam yang benar. Dan bertahap sabar, amalkan semampu kita. Ya. Kalau ada komunitas-komunitas yang, ini komunitas hijrah, lihat, lebih banyak belajarnya, lebih banyak mainnya. Kalau lebih banyak mainnya, tinggalin. Kita akan kumat lagi nanti. Tapi pilihlah komunitas lingkungan yang ketika kita bergaul dengan mereka, kita teringat akhirat, kita teringat tujuan-tujuan mulia, kita teringat hal-hal yang perlu diperbaiki dari diri kita. Taib, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fiik. Mazir Ustaz, ini sinyal lagi hilang-hilang terus. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya atau dicukupkan Ustaz? Ya, satu lagi ya. Taib. Satu lagi, silakan yang ingin bertanya, silakan langsung pamit. Taib, sepertinya tidak ada Ustaz, kita cukupkan Ustaz. Taib, kita cukupkan ya majelis kita. Insya Allah nanti untuk majelis keempat anak kabarkan. Hanya kalau dilihat dari waktu, nampaknya untuk majelis ke-3 ini, kalaupun besok waktunya antara sore atau malam, nanti dikabarkan menyusul insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.